Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel Cinta Hamba. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih telah bergabung kembali bersama-sama kita untuk menyaksikan obrolan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir bersama-sama kita narasumber kita Pak Rudi. Apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu Bu Ani. Alhamdulillah Pak. Bu Ani apa kabar? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Silakan Pak kalau mau menyapa pemirsa. Langsung menyapa pemirsa dulu nih. Ya silakan. Ya baik Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, seluruh hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Pemirsa, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan ulasan tayangan yang lalu Pak Rudi. Ya. Jadi pada tayangan yang lalu itu ada poin yang kita bahas pada obrolan kita sebelumnya, yaitu yang poin pertama, yaitu mengapa kita sebagai memiliki status sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu karena ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang kedua adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah memahami status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada sesi sebelumnya Pak Rudi telah menjelaskan dengan mengilustrasikan seperti karyawan dengan perusahaan. Jadi kita sebagai hamba Allah diibaratkan sebagai karyawan yang harus melaksanakan orientasi. Jadi dia mengikuti orientasi sebelum sebagai karyawan yang beneran. Kemudian yang kedua juga harus memahami job desk di perusahaan itu. Itu ya Pak Rudi? Ya, kemudian tugas yang bersangkutan. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa menonton tayangan kita sebelumnya. Nah, untuk yang kali ini Pak Rudi, Ya. mewakili hamba Allah yang lain, Ya. kami ada permintaan. Bagaimana kalau dijelaskan lagi mengenai orientasi dan job di situ? Karena ada yang belum paham Pak. Gimana menurut Pak Rudi? Insya Allah. Ya, boleh Pak Ani. Silakan Pak. Ya, baik. Langsung ini. Iya. Ya pemirsa, salam buat pemirsa, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah bergabung kembali bagi yang sudah bergabung di sesi-sesi sebelumnya, dan terima kasih untuk pemirsa yang baru bergabung di sesi 3 ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pemirsa bila nanti dalam obrolan malam ini ada kata-kata atau pemahaman yang bagi sebagian pemirsa kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Baik. Sesi yang lalu sudah kita obrolkan mengenai yang pertama adalah mengapa kita memiliki status hamba. Yang kedua, bagaimana
agar kita bisa memahami atau kita menyadari akan status kita itu. Jadi permintaan Bu Ani tadi dua-duanya ya Bu, Iya. dijelaskan lagi ya. Orientasi dan job desk, Pak. Oke, baik. Jadi mungkin kita awali dengan orientasi dulu Bu Ani. Jadi seperti yang lalu, sesi lalu kita ilustrasikan Bu Ani masuk ke sebuah perusahaan ya. Mungkin pemirsa yang baru bergabung bisa mengikuti sesi-sesi sebelumnya. Jadi untuk menjadi karyawan dan menyadari status karyawan itu harus mengikuti dua langkah. Yang pertama adalah orientasi, dan yang kedua mempelajari job desk, uraian tugas yang bersangkutan. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah orientasi ya Bu Ani. Jadi orientasi adalah pengenalan perusahaan secara umum. Jadi di dalam perusahaan kita harus paham ada beberapa bagian-bagian yang mungkin saat itu misalnya Bu Ani masuk duduk di bagian marketing misalnya ya Bu. Nah itu ada bagian-bagian lain, mungkin bagian sales, bagian finance, accounting, SDM, general affair, banyak bagiannya. Nah, kita harus sadar bahwa semua bagian itu memiliki peran masing-masing, memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kita gambarkan lagi nih Bu Ani. kita ibaratkan sebuah mobil. Ya, sebuah mobil. Mobil itu terdiri juga dari banyak bagian. Banyak bagian. Kita urut dari depan misalnya, ada lampu, ada bumper, ada mesin, terus di belakangnya lagi ada kaca spion, ada setir, ada jok. Semuanya berfungsi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Semua bagian itu terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan, itulah mobil. Ada masing-masing ada nilai materinya Bu. Seperti misalnya kaca spion dengan mesin, otomatis nilainya lebih mahal mesin. Ya. Tapi kita tidak melihat nilainya, tapi melihat fungsinya. Gitu. Nah, nilai materi yang paling rendah pun itu juga kita harus hargai, kita harus menghormati, kita harus support juga fungsinya. Apa kira-kira Bu? Menurut Bu Ani apa kira-kira yang bagian dari mobil yang paling rendah nilainya? Jadi gini, kalau saya boleh pemahaman saya nih Pak. Jadi tadi kan ada bagian-bagian. Bagian itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Dan terintegrasi. Jadi kalau dia tidak menjadi satu kesatuan mobil, dia nggak berfungsi apapun. Ya. Itu seperti itu ya. Tapi nilai dari bagian-bagian itu beda-beda. Ada yang mahal, ada yang murah secara materi. Tapi karena semuanya punya fungsi untuk menjalankan mobil, sehingga semua bagian menjadi penting. Ya. Itu ya Pak ya. Ya, sesuai fungsinya masing-masing. Nah, yang saya tanya tadi, ada bagian yang paling rendah nilainya, nilai materinya. Apa kira-kira? Apa ya? Di semuanya penting karena kesatuan. Spion mungkin. Mungkin pemirsa bisa nebak apa kira-kira. Kan mahal. Langsung saya jawab aja ya, biar gak lama-lama. Pentil. Oh, pentil. Ya.
pentil ya? ban. Oh iya. Itu murah sekali. Tapi kalau nggak ada pentil, ban tidak bisa Jalan. menyimpan Ya, tekanan angin. udara. Bannya kempes, bisa dipaksa jalan tapi tidak nyaman. Itu contoh Bu Ani. Hal yang sepele tapi dia ada fungsinya. Kalau dia diabaikan akan muncul ketidaknyamanan. Nah, jadi kalau di perusahaan itu bagian-bagian Ya, yang kok ada bagian perusahaan yang paling rendah, kadang-kadang itulah makanya kita harus saling menghormati, saling menghargai. Bagian-bagian yang lain juga saling mensupport, membantu, menolong, menyayangi semuanya karena itu semua satu kesatuan. berarti ya. Betul. Itu. Jadi demikian juga jabatan ya, jabatan itu ya itu seperti itu, jabatan yang terendah pun dia ada fungsinya. Kalau dia nggak ada akan tidak nyaman itu kinerja seluruh bagian. Mempengaruhi. Ya, itu gambarannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyepelekan bagian tertentu atau jabatan tertentu. Kadang-kadang ada yang merasa jabatan yang tinggi, dia memandang jabatan yang lebih rendah itu ya seperti itulah, mungkin pemirsa tahu maksud saya. Jadi itu hanya jabatan, tapi fungsinya masing-masing memiliki fungsi yang kita saling membutuhkan sebetulnya gitu. Itu satu fungsi nggak ada akan tidak nyaman. Bincang. Ya, betul. Jadi gitu gambarannya. Nah, di kehidupan nyata juga begitu, Bu Ani. Di kehidupan nyata juga sama. Kita ada bagian-bagian juga seperti yang tadi. Kita manusia. Selain kita ada apa? Binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung, sawah, hutan, kebun, laut, dan banyak semua alam semesta ini, bintang, bulan, ada langit, ada matahari, semuanya menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi semua ciptaan Allah itu diciptakan tuh ada maksudnya. Jadi dan selalu Allah menciptakan tidak pernah sia-sia. Iya, makanya kita harus berpikir positif ya. Ya, sama dengan perusahaan Bu Ani. Diciptakan jabatan atau bagian terendah pun tidak sia-sia, mereka berfungsi. Iya, berfungsi. Semua ada fungsinya. Ya, gitu. Jadi itulah kebesaran Allah menciptakan seluruh makhluknya untuk satu kesatuan ini, kehidupan, di mana kita harus saling menjaga, saling mensupport itu, saling menghormati, menghargai, saling menyayangi, mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi seperti laut, Allah ciptakan laut, di dalamnya tersedia banyak ikan. Apalagi selain ikan, mungkin ganggang, apa yang bisa dimanfaatkan, mutiara, itu semua kita bisa ambil manfaatnya. Hargailah laut, jagalah laut, misalnya seperti itu contohnya. Jangan kita rusak laut. Kan ada Bu, kadang-kadang yang mengambil ikan pakai apa itu? Bekas. Nah, ya, dinamit ya. Iya. Itu merusak lingkungan laut. Ya, jadi kita harusnya tidak berbuat seperti itu. Semua selalu menjalankan fungsinya. Semua ciptaan Allah kita harus menjaga. Ya, seluruhnya. Jadi menjaga dalam arti kalau kita ingin mengambil untuk kepentingan kita, ya, tapi tanpa merusak lingkungan, ya betul. Jadi supaya kita tetap menghargai karena semuanya ciptaan Allah. Ya, betul. Gunung juga begitu pemirsa, hutan itu dia tumbuh banyak pohon-pohon besar yang kita bisa manfaatkan kayunya. Menyimpan air juga. Nah, kayu itu bisa kita buat macam-macam kan, ada kursi, meja, lemari, segala macam itu perabot, macam-macam. Nah,
jagalah hutan, jangan main tebang seluruhnya, karena ternyata pohon-pohon itu adalah penyerapan juga. Saat hutan itu gundul, akibatnya ke kita juga kok Bu Ani, ketidaknyaman. Iya, iya. Karena air tidak bisa terikat di sana, akhirnya dia mengalir ke dataran yang lebih rendah. Akibatnya yang tinggal di kota kebanjiran seperti Jakarta ya Bu. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ya, semua sudah ada fungsinya masing-masing. Terus kita bicara sesama manusia juga sekarang. Manusia itu juga Allah ciptakan beragam, beda negara, beda suku, beda bahasa, sampai beda keyakinan. Ya itu kita juga harus menghargai itu, saling menghormati itu. Jadi kita ambil contoh misalnya, kembali lagi ke perusahaan tadi, misalnya Bu Ani duduk di bagian marketing, ada bagian lain, katakanlah bagian apa Bu Ani, finance, keuangan gitu. Karyawan bagian finance ini ada yang sedang mengalami masalah, yang dia perlu bantuan atau pertolongan. Apakah Bu Ani yang duduk di bagian marketing itu akan bicara, biarin aja dia orang finance? Enggak. Nah, Tetap kita saling support. kita kan orang marketing, biarin orang finance yang saling menolong. Kita saling support sih. Itu yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi sama seperti di kehidupan di dunia ini. Kita beda negara, beda bangsa, beda suku, beda bahasa, sekalipun beda keyakinan. Masa kalau ada seseorang yang urgent butuh pertolongan, contoh saja ini Bu Mesa, apakah kita harus menanyakan, kamu bangsa apa? Kamu suku apa? Atau agamamu apa? Apakah itu pantas dilakukan? Enggak. Jadi kalau menolong sih seharusnya siapapun yang pertolongan kita tolong. Betul. Nah, kita harusnya melihatnya adalah bukan perbedaan itu. Memang Allah izinkan terjadi perbedaan itu. Itu memang kekayaan manusia seperti itu, dibuat berbeda-beda. Semakin kita kaya, ya banyak negara, banyak bangsa itu kan beda-beda bahasanya, beda-beda kebudayaannya. Itu memperkaya kita semua. Gitu. Tapi kita melihatnya bukan perbedaan itu, kita melihat kita sama-sama ya hamba Allah. Ya betul, kita sama-sama hamba Allah. Sama juga tadi di perusahaan, Bu Ani melihatnya juga sama-sama karyawan kok. Ya, jadi tidak membeda-bedakan begitu. Jadi ya kadang itu terjadi karena manusia sendiri mengkotak-kotakan. Saya agamanya ini, dia agama lain, nggak peduli. Nah seperti itu yang mungkin kurang elok ya. Jadi sepertinya gambarannya untuk orientasi kurang lebih seperti itu Bu. Sebetulnya banyak yang bisa disampaikan, cuman di acara channel kita ini kan hanya untuk mengajak ke seluruh hamba Allah untuk menjalankan apa yang harus dijalankan seperti ini loh gitu. Jadi kita tidak sebagai kayak sekolahan, guru yang membimbing murid, bukan pemirsa. Jadi saya hanya menyampaikan sharing pemahaman seperti itu. Jadi mungkin pemirsa bisa lebih lebih mudah memahami dan belajar sendiri seperti itu. Yang seperti yang barusan kita sampaikan, gambaran-gambaran seperti itu aja. Jadi ya itulah kebesaran Allah pemirsa, kebesaran Allah seperti itu. Jadi kita hidup pun Allah sudah jamin kehidupan umatnya, sudah sediakan semua apa yang kita butuhkan. Seperti ya itu yang pernah di sesi lalu kita pernah sampaikan ya Bu Ani, kalau
tanah ini menumbuhkan tanaman-tanaman pari bahasa Jawa ya Bu Ani. Iya. Padi pemirsa, maaf memang saya orang Jawa. Jadi padi yang kita makan sehari-hari, beras, jadi beras itu buah-buahan yang begitu banyak macamnya, bentuknya, rasanya, subhanallah. Itu Allah tunjukkan kebesarannya, ya kan Bu Ani. Terus bunga-bunga, warna-warninya, bentuk bunganya, keindahannya, itulah kebesaran Allah sudah. Jadi kita bisa pelajari dari itu semua ada fungsi masing-masing, yang intinya semua diciptakan untuk mendukung kehidupan manusia juga. Kita langsung lanjut di job desk. Job desk kemarin sudah kita sampaikan kalau di perusahaan adalah uraian tugas pemirsa. Jadi di situ ada pedoman-pedoman yang harus dipelajari. Isinya adalah tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban, ada semua di situ. Jadi ilustrasinya kemarin Bu Ani kalau sudah pelajaran itu, Bu Ani akan mengerti apa yang harus dilakukan tiap hari, seperti apa pekerjaannya yang harus dikerjakan tiap hari, memiliki atasan siapa untuk menyajikan laporan, memiliki bawahan siapa-siapa saja, dan sesuai SOP-nya, standar operation prosedurnya itu harus bekerja sama dengan seluruh bagian ini seperti apa. Saling terkait ya? Ya, pasti saling terkait, saling mendukung, karena itu harus sinergi semua kan Ibu. Nah, di situ Bu Ani harus betul-betul memahami apa yang dipelajari. Jadi tidak semua orang membaca job desk langsung bisa memahami. Kalau belum paham betul-betul, nanti Bu Ani akan melakukan pekerjaannya menemukan masalah pasti. Ternyata harusnya tidak begini, harusnya begitu. Nah, mempelajari betul-betul itu kalau memang Bu Ani merasa kurang paham, mungkin dalam perusahaan bisa ditanyakan ke atasannya. Ini seperti apa Pak? Nah, dengan tujuan ya betul-betul jelas memahami dan bisa nanti menjalankan tugasnya dengan baik, mendapatkan hasil yang optimal. Ya seperti itu. Jadi, nah, ilustrasi ini dalam kehidupan kita, job desk adalah petunjuk agar kita paham kita itu sadar menjadi hamba Allah, status hamba Allah. Kita paham asal usul kita, memahami kenapa Allah turunkan ke dunia ini, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, sampai nanti kita akan kembali kemana. Nah, petunjuk itu adalah kitab suci, sebelumnya saya kitab suci. Jadi kebetulan kami Muslim, jadi kitab suci Muslim adalah Al-Quran. Ya, seperti pedoman hidup ya? Ya, petunjuk hidup bagi sebetulnya kalau boleh saya sampaikan, Al-Quran diturunkan itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi
Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, agar selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi mempelajari Al-Quran khususnya untuk muslim ya, mungkin bagi non muslim memiliki kitab masing-masing. Untuk muslim memang petunjuk kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Itu Allah telah turunkan Al-Quran. Jadi betapa sayangnya, betapa cintanya Allah ke kita, yang pada dasarnya Allah menginginkan seluruh hambanya nantinya kembali di sisinya dengan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umatnya. Itu bukti bahwa Allah sayang dan sangat cinta kepada seluruh umatnya. Nah, sekarang tergantung kita nih, bagaimana kita menyikapi dan melihat Al-Quran itu atau kitab suci yang lain. Apakah kita tidak menginginkan untuk mengetahuinya? Ya, yang akan terjadi seperti ilustrasi Bu Ani itu, kalau nggak baca jobdesk nggak bisa bekerja karyawan. Ya. Jadi karyawan nggak bisa bekerja. Nggak sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Ya, nggak bisa apa-apa. Nah, kalau Bu Ani nggak baca jobdesk, otomatis nggak ngerti ngerjain apa. Mungkin duduknya juga di mana nggak mengerti, anak buahnya nggak mengerti semuanya. Bagaimana pemilik perusahaan melihatnya? Terus ya, pemilik perusahaan yang berpikir ada kontribusinya enggak ini? Ya nggak ada. Kalau ada ya diselesaikan. Nah, udah begitu, ini contoh ya. Terus Bu Ani minta gaji. Lah kok kamu minta gaji, kamu kerjain apa di sini? Gitu. Hasil kerjanya harus nampak ya. Iya. Baru hasil ngerjain aja enggak ngerti apa yang dikerjain. Iya betul. Nah, seperti kehidupan di dunia ini lah. Bagaimana kita menginginkan imbalan dari Allah misalnya. Nah, kita nggak ngerjain apa-apa, nggak ngerti apa yang harus kita kerjain. karena kita tidak tahu. Ya, tidak mempelajari petunjuk Allah itu. Gitu. Jadi ya akhirnya seperti gambaran pada sesi pertama itu, seorang ibu-ibu itu kan jadi dia nggak tahu siapa, berasal dari mana nggak tahu, di bumi ini dia harus mengerjakan apa nggak mengerti, nantinya kalau sudah meninggal akan kemana juga nggak mengerti juga. Nah terus ya bagaimana? Ya itu gambaran yang tidak memahami status dirinya sebagai hamba Allah. Ya, jadi dia tidak paham sama sekali. Ya, akhirnya ya nggak mengerti apa-apa Bu Ani. Dan bagaimana kalau orang yang sudah nggak mengerti apa-apa, setelah dia meninggal dunia akan kemana nggak mengerti ya. Nah itu nanti akan kita obrol-obrolkan di sesi-sesi berikutnya nanti pemirsa. Jadi sementara kita fokus ke job desk kita tadi itu sebagai muslim adalah Al-Quran. Makanya kita selalu kalau berdoa selamat dunia akhirat, maksudnya itu ya Pak. Kalau kita paham tadi job desk, paham orientasi gitu, kita akan selamat dunia akhirat, maksudnya itu ya. Insya Allah ya, betul. Ya karena memang itulah. Dan kalau di muslim ditambah lagi perintah Allah apa Bu Ani? Perintah sholat. Ya, jadi waktu. Nah, kalau di muslim ada rukun Islam 5 dan rukun iman 6. Nah, itu semua kita harus pelajarin, dan perintah Allah kita harus laksanakan. Karena apa? Kita
kita melaksanakan perintah Allah itu adalah bukti bahwa kita tunduk kepada Sang Pencipta kita. Apapun yang Allah perintahkan, kita harus jalankan. Apa yang Allah larang, kita harus jauhi. Itu bukti ketundukan kita. Gitu. Nah, dalam sholat juga, saya jadi bicara soal sholat ya Bu Ani. Kayaknya belum waktunya pemirsa. Betul. Jadi mungkin untuk sesi ini belum. dua hal itu ya. Dua hal tadi ya. Jadi kayaknya cenderung ke petunjuk tadi ya, kitab suci dari Allah itu untuk kaum muslim Al-Quran tadi itu memang kita harus pelajari Al-Quran itu, karena itu adalah ibaratnya surat cinta dari Allah. Ya, jadi Bu Ani dulu sering dibaca ya surat cinta ya. Nah ini saya gambarkan gini, Bu Ani dulu mungkin bukan mungkin pasti seluruhnya pemirsa juga pasti pernah pacaran. Mungkin suatu saat berjauhan, mungkin saat itu belum ada HP, tulis surat, kirim surat. Kalau Bu Ani terima surat dari sang kekasih, apa kira-kira Bu Ani nggak mau membacanya? Dibaca dan mungkin malah berkali-kali. Nah, itu contohnya pemirsa. Jadi bayangkan Allah kirim surat ke kita. Ada beberapa hamba Allah yang tidak pernah membukanya. Saya tidak tahu. Karena itu belum sadar sebetulnya. Ya, belum sadar akan statusnya sebagai hamba Allah. Jadi makanya kita harus pelajari itu Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lain bagi pengaruh agama yang lain. Khususnya untuk Al-Quran, kita harus memahami isinya, karena Al-Quran diturunkan di Mekah dan otomatis dengan bahasa Arab. Tercetaknya pun Al-Quran dengan bahasa Arab. Tapi sekarang sudah ada terjemahan, sudah lama lah ya, sudah lama banyak sudah ada terjemahannya. Jadi kalau kita bukan orang Arab dan kita tidak bisa bahasa Arab, ya kita baca Al-Quran Arabnya dan terjemahannya. Jadi intinya penekanannya bukan hanya membacanya ya Pak, tapi memahami juga. Oh iya pasti. Untuk bisa paham pertama harus baca dulu. Iya. Ya, jadi baca dulu. Kita gali artinya apa ini. Kalau di Al-Quran cetakan itu kan ada terjemahan. Terjemahan itu tidak selalu mudah untuk difahami. Ada ayat-ayat tertentu yang sangat sulit difahami. Ya, mungkin Bu Ani pernah mengalami. Jadi itu hanya terjemahan, terus kita gali artinya. Apa ini artinya, maknanya apa, sampai ke nanti hakikatnya. Hakikatnya apa ini? Jadi setelah kita seluruhnya kita perlakuan seperti itu, seluruh ayat kita berusaha untuk memahaminya, menggalinya, mengkaji, itu namanya Bu, dikaji, betul-betul dikaji, digali, dikupas, dicari hakikatnya sebetulnya. Gitu. Jadi kira-kira Bu Ani tahu nggak? Karena membaca Al-Quran itu kan tidak mudah untuk memahaminya. Mungkin membacanya mudah, terjemahannya pun mudah, tapi untuk mencari artinya, penafsirannya hakikatnya, apa ya? Ya,
ya bukan sebetulnya, kalau boleh saya sampaikan ke pemirsa. Jadi kalau tafsir itu adalah akan beda-beda. Iya, makanya. Bu Ani baca, saya baca yang sama, misalnya ayat yang sama. Tapi Bu Ani menafsirkannya pemahamannya beda. dengan saya menafsirkan akan beda. Iya. Gitu. Selama ini begitu sih Pak. Nah, beda-beda. Jadi sekarang saya tanya ke pemirsa, mungkin nggak mungkin ya. Boleh ke pemirsa juga, nanti insya Allah kalau mau jawab silahkan nanti di kolom komentar. Ke Bu Ani, supaya kita bisa memahami arti, makna, sampai hakikatnya ayat demi ayat yang tidak berdasarkan tafsir si A, si B, si C, kira-kira gimana Pak? Ya kita baca berulang-ulang. Jadi Berulang-ulang. mungkin baca sekali itu masih, ini maksudnya apa ya? Setelah itu kita coba baca lagi. Nah biasanya kalau saya Pak, saya diskusi dengan ya orang, maksudnya teman atau yang paham itu, supaya hanya untuk menyamakan apakah pemahaman saya sudah benar ya. Cross check ya. Cross check itu selama ini Dengan orang yang lebih menurut Bu Ani lebih mengerti, atau seorang guru gitu ya. Selama ini itu salah gitu satu ya. caranya. Karena kalau kita hanya menurut pemahaman kita, kadang-kadang benar enggak ya? Gitu. Betul. Ada keraguan gitu kadang-kadang. Betul. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau Bu Ani nanya seseorang, atau 2 orang atau 3 orang, apakah dijamin sama jawabannya? Tidak. Terus kalau dari 3 orang itu tafsirnya beda, mana yang akan Bu Ani ikuti? Yang sesuai keyakinan kita. Keyakinan Bu Ani dapat dari mana? Kalau sedang Bu Ani sendiri aja belum percaya tafsirnya Bu Ani bahwa ini betul atau enggak, sehingga Bu Ani tanya ke A, B, C. Dan A, B, C ini tafsirnya juga beda-beda. Apa solusinya Bu Ani? Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul pemirsa. Jadi pemahaman Al-Quran itu sebetulnya seizin Allah. Jadi saat Allah belum mengizinkan kita memahami ayat ini, ayat itu, ayat demi ayat, tidak akan kita bisa paham. Tidak akan. Terus ya, saat Allah izinkan baru kita bisa paham, karena seizin Allah. Gitu. Jadi sebetulnya gini Bu Ani, yang saya ingin sampaikan ke pemirsa juga, cara untuk bisa memahami Al-Quran yang isinya adalah firman-firman Allah, itu adalah dengan cara yakinkan diri kita bahwa kita tidak bisa memahami Al-Quran. Tidak akan bisa. Jadi kita akan terus menggali ya Pak. Kalau kita tidak bisa kan kita selalu mencari tahu. Maksudnya gitu atau gimana ya? Yakinkan bahwa kita tidak akan bisa memahami firman Allah. Tidak akan bisa. Dan saat kita yakin itu, akhirnya kita mohon kepada Allah, karena isinya adalah firman Allah, mohon hidayahnya, mohon petunjuknya, mohon bimbingannya, agar Allah berkenan untuk melimpahkan pemahaman firman-firmannya seisinya lagi. Jadi itulah cara untuk bisa memahami Al-Quran, insya Allah dengan cara seperti itu. Jangan sebaliknya, saat kita merasa kita mampu, bisa aku memahami, akhirnya muncul tafsir yang beda-beda itu.
karena latar belakang yang menafsirkan beda-beda gitu. Nah, padahal satu ayat contohnya kenapa bisa beda? Tapi kalau sumbernya Allah yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah, memberi izin untuk memahami, pasti sama. Pasti sama. Jadi jelas, Pak. Ya seperti itu caranya Bu Ani. Jadi ya itu pemirsa yang sudah insya Allah sudah saya jalankan seperti itu. Jadi saya yakin saya nggak akan bisa memahami firman-firman Allah ini, sehingga saya berserah diri mohon hidayahnya, petunjuknya, bimbingannya agar Allah ridho memberikan petunjuknya, bimbingannya dan pemahamannya ke hambanya yang mohon bimbingan itu. Ya itu memang isi Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita agar selamat dunia dan akhirat Bu Ani. Kalau kita nggak pelajarin itu, kita nggak bisa paham isi Al-Quran, surat cintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sulit untuk selamat dunia dan akhirat. Surat cintanya masih di dalam amplop ya. itu dia. Nah, mungkin pemirsa sudah tahu bahwa di Al-Quran sudah ada firman Allah yang menyebutkan bahwa intinya saja mengenal Al-Quran, mengenal Muhammad, gitu. Jadi nanti ada prosesnya. Seperti pertama kita harus mengenal Al-Quran dulu agar kita mengenal Muhammad. Disitulah akhlak Muhammad itu ada di Al-Quran itu. Jadi setelah itu kita paham, kita akan menuju ke Allah. Tentunya ada langkah-langkahnya berikut yang harus kita jalankan pemirsa. Nah, mungkin pernah saya sebutkan, jadi proses untuk mengenal jati diri. Ya, mengenal jati diri ini dasarnya adalah Al-Quran itu. Kita tingkatkan lagi untuk mengenal jati diri yang ada di dalam ini. Begitu mengenal, siapa yang mengenal jati dirinya, dia akan mengenal Tuhan yang menciptakannya. Saat itulah kita mengenal Allah. Nah, dari kenal Al-Quran, mengenal Muhammad, dasarnya untuk menggali, mencari jati diri. Setelah mengenal jati diri, mengenal Allah. Itulah rukun Islam pertama. Jadi saya mau menyamakan aja pemahaman. Jadi tadi Mbak Rudi kan menyampaikan bahwa kalau ingin kita membaca Al-Quran itu kita mengenal Muhammad, karena di dalamnya itu ada akhlak. Nah, itu kan sama seperti yang diwajibkan, kita kan wajib meneladani sifat dari Nabi kita. Otomatis karena sifat-sifatnya itu ada di dalam Al-Quran, ya otomatis kita wajib membacanya untuk tahu. Dan itu kan Pak ya? Ya betul, dan itu memang petunjuk bagi kita semua dari Allah gitu. Ya, jadi menurut saya seperti itu Pak. Ternyata sebetulnya ya sudah, ya udah benar, maksudnya ya kuncinya di situ. Sebagai jobdesk kita ya, kalau di perusahaan bahwa jobdesk kita itu kan menyangkut apa yang harus kita lakukan, kewajiban semuanya ada di dalam Al-Quran itu ya Pak, dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Ya dasarnya dari Al-Quran terbitlah ilmu fikih, diperjelas, diperluas sebagai aturan hidup bagi muslim, kaum muslim ya. Jadi dasarnya memang Al-Quran. Kalau
Al-Quran sendiri memang betul-betul mengetahui siapa kita, dari mana kita harus berbuat apa, kita akan kembali kemana. Seperti itu semua. Dasarnya itu kita tingkatkan lagi untuk mengenal jati diri kita. Setelah mengenal, niscaya akan mengenal Tuhan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Itu yang dibilang rukun Islam pertama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya Bu Ani? Tahu ya? Iya. Kita tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi Dan Muhammad sebagai Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Kalau kita belum mempelajari Al-Quran dan belum kenal jati diri kita, tidak mungkin bersaksi. Bagaimana bersaksi? Tidak tahu isinya apa. Bukan, kita tidak pernah kok memahami, tidak kenal Muhammad, tidak kenal Allah. Bagaimana kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Itu memang baru meyakini. Jadi pernyataan sebetulnya, statement. Tapi setelah mengenal Muhammad dari Al-Quran itu dan mengenal Allah, setelah kita mengenal jati diri, baru kita bersaksi. Makanya diterjemahkannya kan dua kalimat syahadat itu bersaksi, karena tujuannya harus ke sana, harus ke sana gitu. Seperti itu. Jadi saya belum bahas mengenai lahir batin ya sebetulnya. Nanti ya insya Allah. Ini sebagai gambaran aja. Secara lahir, syariatnya kita mengucapkan dengan lisan kita syahadat itu, dua kalimat syahadat itu. Tapi secara batin tidak mudah pemirsa. Kalau kita mengucapkan mudah, ucapkan dua kalimat syahadat mudah. Tapi batin kita bersyahadat itu tidak mudah. Itu namanya kita harus menempuh musyahadah dulu, baru kita nanti akan ketemu syahadat yang sebenarnya. Jadi tidak semudah seperti yang kita sekedar mengucapkan. Betul. Mengucapkannya kan mudah. Betul. Jadi itu nanti insya Allah kita bahas di sesi berikutnya mengenai lahir dan batin, karena perbedaan lahir dan batin sangat kontras pemirsa, sangat beda sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi mengenai syahadat itu kan beda sekali. Syahadat batin dengan syahadat lahir itu beda. Syariat dengan hakikat. Jadi kalau syariat itu mudah karena kita secara lahir kita hanya mengucapkan, tapi secara batin kita harus memahami apa itu syahadat, dua kalimat syahadat. Jadi benar-benar memahami secara lahir batin, bukan hanya secara lahirnya dibaca di ini, tapi sebetulnya pemahamannya itu belum sampai kita benar-benar pahami. Iya, itu dengan cara tadi itu. Jadi lahir itu adalah pintu sebetulnya. Sebelum ke batin, lahirnya apa? Lahirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat apa sih? Itulah harus kita cari. Seperti itu. Jadi ini sudah ke rukun Islam pertama sih deh. Iya, makanya supaya apa ya, kan bukan kita batasi sih, cuman artinya kita belajarnya tuh biar fokus Pak. Jadi di sesi ini kita akan belajar mengenai tadi yang jobdesk sama orientasi. Ya, itu tujuannya kan ke situ tadi. Nanti berikutnya kita lanjutkan untuk
sesi berikutnya kita bahas yang tadi lahir batin atau Belum kayaknya, belum itu. Insya Allah nanti di sesi keberapa saya belum ini. Belum ada gambaran di sesi keberapa, tapi nanti mengalir saja pemirsa. Jadi sesi berikutnya nanti tiba-tiba saya terpikir oh ya akan saya sampaikan seperti ini, akan sharing seperti ini, gitu aja sih. Bahkan saya tambahkan sedikit ya Mbak, mumpung ingat saya. Bahkan ada sesuatu ciptaan Allah yang mungkin bagi sebagian besar hamba Allah tidak menyukainya. Apa kira-kira Bu Ani? apa ya? Saya ambil contoh ya, nyamuk. Oh, Kalau orang awam, ya, dihindari. kenapa Allah menciptakan nyamuk? Mengganggu. Manfaatnya apa? Mengganggu nyamuk. Manfaatnya apa ya kan? Dia menggigit, sakit, muncul gatal, dan bisa menimbulkan penyakit, demam berdarah atau apalagi malaria, ya kan macam-macam kan ya Bu Ani. Terus menurut Bu Ani gimana? Kenapa Allah menciptakan itu? Ya, kalau saya sebagai orang awam itu ekosistem ya. Ekosistem itu kadang-kadang kalau dilihat satu-satu itu nggak ketemu. Gini, patokannya tadi Allah tidak akan sia-sia menciptakan apapun. Itu makanya itu bagian dari ekosistem. Nah pertanyaannya, kalau nyamuk Allah ciptakan, apakah sia-sia? Enggak, buat makanan cicak Pak. Makanan cicak. Bahkan untuk sebagian manusia melihatnya merugikan. Tapi Betul? bagi hewan mungkin yang lain itu menguntungkan. Nah, itu kan. Jadi kita nggak bisa melihat sudut pandang hanya dari kita. Saya boleh tanya, mungkin sama pemirsa juga, kira-kira nyamuk menguntungkan manusia nggak? Enggak, Enggak. buat saya. Padahal Allah menciptakan tidak sia-sia apapun yang Allah Iya, ciptakan. tapi tidak sia-sia. Bisa jadi untuk makhluk yang lain. Kan makhluk yang diciptakan Allah itu banyak, bukan hanya manusia. Ya, kalau dari sudut pandang manusia, dia merugikan, ya kan? Berarti apa untungnya? Tapi bagi ciptaan Allah yang lain menguntungkan. Misalnya nih ada binatang yang makanannya nyamuk. Nah itu kan nggak ada nyamuk dia mati Pak. Jadi makanya itu saya bilang di dalam ekosistem itu sebagai penyeimbang. Jadi kita nggak bisa melihat satu persatu. Oh ini menguntungkan, ini merugikan. Nggak bisa, karena merugikan bagi kita, bagi makhluk lain itu menguntungkan. Jadi kita tetap aja semuanya ada fungsinya. Jadi ada yang merugikan bagi manusia, menguntungkan bagi hewan. Merugikan bagi hewan, menguntungkan bagi manusia. Jadi itu kan enggak. Jadi semua ada fungsinya bagi makhluk masing-masing. Makanya diciptakan untuk menyeimbangkan. Kalau enggak ada nyamuk, ada yang mati nih karena enggak ada makanan misalnya. Ya kayak gitu. Padahal Allah ciptakan nyamuk itu pasti ada manfaat yang untuk manusia. Apa kira-kira Bu Adi? Oh ya. Jadi kalau nggak ada nyamuk, nggak ada obat nyamuk. Nah, dengan adanya nyamuk, manusia ingin menghindar dari gigitannya, dia butuh obat nyamuk untuk membunuh nyamuk itu. Muncullah pabrik obat nyamuk, segala macam merek itu. Ditariklah banyak karyawan bekerja, bisa menghidupi pekerja itu dan keluarganya. Betul kan? Nah, terus itulah namanya sistem. Dari keluarganya ini, karyawan yang punya keluarga ini, dia mendapatkan gaji. Misalnya Bu Ani bergerak di bidang asuransi,
karyawan punya gaji ini pengen save, dia ikut asuransi muter lagi Bu Ani. Nah seperti itu. Demikian juga yang sakit, digigit kena demam berdarah, malaria, masuk ke rumah sakit, ada biaya rumah sakit untuk dokternya, untuk perawatnya, untuk seluruh karyawan penyakit. Ya. Itulah keagungan Allah. Keagungan Allah di situ. Jadi berbaginya, sistemnya, perputarannya itu seperti itu. Iya. Gitu. Makanya Allah ciptakan ini, ciptakan itu. Paham Bu Ani ya? Iya. Seperti itu pemirsa. Jadi baik, sementara kita sudahi dulu sampai di sini karena waktu juga sudah cukup lama nih Bu Ani ya kita ngobrol. Iya. Jadi nggak terasa. Insya Allah nanti kita sambung lagi, ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyimak obrolan kami malam ini. Semoga insya Allah pemirsa mendapatkan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman dari kami yang bagi sebagian pemirsa tidak sepaham atau tidak berkenan, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Insya Allah semoga kita mendapatkan manfaat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehingga bisa ketemu lagi di lain sesi yang insya Allah akan berkesinambungan ceritanya ya Bu Ani. Oke. Ya, terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih Pak Rudi Sama-sama. atas sharingnya pada Alhamdulillah. malam hari ini. Terima kasih pemirsa sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan tayangan kali ini. Semoga pemirsa mendapatkan manfaat. Dan untuk sesi berikutnya masih akan diulas untuk yang lain topik-topik yang lain yang Insya Allah masih panjang. Jadi kami berharap pemirsa masih setia menyaksikan tayangan-tayangan kami berikutnya. Dan apabila pemirsa merasakan manfaat dari tayangan ini dan menyukai channel ini, mohon untuk like and share supaya saudara-saudara kita yang lain juga akan mendapatkan manfaatnya. Dan apabila pemirsa mendukung channel ini, mohon subscribe dan tekan tombol lonceng agar pemirsa mendapatkan notifikasi untuk tayangan-tayangan kita yang lain. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Dan apabila ada yang masukan atau pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silakan disampaikan di kolom komentar dan nanti kita akan merespon supaya kita menjadi pemahaman kita menjadi lebih baik ya Pak. Insya Allah. Dan terima kasih banyak pemirsa. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.